Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, diantaranya Agnes Jovita dengan NIM C01223664, Reskia C012237, Rawaisa C01222124, Ramli Naim C012232, Arham C01223667, dan yang terakhir Ahmad Yusuf dengan NIM C01223666. Di sini kami akan menjelaskan mengenai supply chains PT Kalbe Farma. Yang pertama dilihat dari sejarah perusahaannya. Visi misi PT Kalbe Farma. Visinya yaitu menjadikan perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima. Kemudian misinya yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik atau to improve health for a better life. Anak perusahaan. Ada beberapa contoh anak perusahaan seperti PT Bintang 7, PT Hexpan Jaya Laboratories, PT Saka Pharma Laboratories, PT Finosol Prima Pharma Internasional, PT Bifarma Adiluhung, PT Dangkos Pharma, PT Pharma Matrix Labs, PT Kalbe Genexin, PT Inolab Science International, PT Global Oncola Pharma, PT Kalbe Biotech Indonesia. Berikutnya ada produk perusahaan, di mana produk-produk perusahaan yaitu Bejo Sujamer atau susu jahe merah, Bejo Jahe Merah, kemudian ada Bintang 7 Bejo Jahe Merah, yang dimana sebelumnya ini bernama Bintang 7 Bintangin. Kemudian ada Bintang 7 Selasi, yang dimana sebelumnya dinamai Bintang 7 Panas Dalam. Selanjutnya Bintang 7 Waisan. Adapun Extra Jos dan Jos vitamin C 1000, kemudian jus ginseng, ada Komix herbal, Puyer 16 Bintang T7, kemudian ada Femi, dan selanjutnya ada Max Trail dan Sakatonik ABC, dan yang terakhir ada Sakatonik Aktif yang dimana sebelumnya dinamakan Sakatonik Liver. Strategi perusahaan. Fokus pada daerah prioritas menjadi strategi PT Kalbe Farma Tbk atau disingkat dengan KLBF dalam memenuhi logistik dan rantai pasok layanan obat di Indonesia. Presiden Direktur Kalbe Farma, Fit Jontius, juga menyebutkan pengembangan teknologi digital terutama di area distribusi sehingga layanan dapat semakin meningkat dan mendorong efisiensi. Selanjutnya yaitu analisis SWOT perusahaan. Pertama, kekuatan manajer PT Kalbe Farma di era digital yaitu sumber daya yang memadai, sehingga manajer mampu memaksimalkan pemanfaatannya melalui inovasi produk dan kerjasama internasional seperti dengan perusahaan di Cina, Korea, dan Eropa. Selanjutnya, kekuatan karyawan PT Kalbe Farma di era digital ialah privilege, berupa luas dan pesatnya perkembangan iptek untuk mengimprove skill individu maupun kelompok, sehingga PT Kalbe Farma mampu menciptakan produk kesehatan yang berbasis teknologi atau biotech yang unggul dari perusahaan pesaing serta dapat menyesuaikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, kekuatan manajer PT Kalbe Farma dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari terciptanya sinergi dalam berbagai departemen, yang dapat dibuktikan dengan jumlah penjualan dan laba bersih Kalbe mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta progres ekspansi bisnisnya yang berkelanjutan. Yang terakhir, kekuatan karyawan PT Kalbe Farma dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan ialah optimalisasi dan efisiensi kinerja dalam menciptakan output maksimal, baik secara kualitas maupun kuantitas. Adapun kelemahannya yaitu manajer PT Kalbe Farma di era digital ialah adanya outsourcing atau alih daya tenaga kerja, alih-alih melakukan training. Kelemahan karyawan PT Kalbe Farma di era digital adalah rendahnya jumlah pekerja dengan skill profesional, di mana sekitar 40% pekerjaannya merupakan lulusan SMA saja.
Yang ketiga, kelemahan manajer PT Kalbe Farma dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kurangnya efisiensi sumber daya, seperti tingginya alokasi dana operasional yang digunakan dalam setiap produksinya. Selain itu, training yang diadakan untuk meningkatkan skill dan awareness sivitas perusahaan terdapat pembangunan berkelanjutan yang masih tergolong minim. Kelemahan karyawan PT Kalbe Farma dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan adalah ketergantungannya terhadap teknologi yang telah ada, sehingga pembaruan teknologi selanjutnya sulit untuk diterapkan, mengingat standar pendidikan karyawannya yang tergolong menengah ke bawah. Adapun peluang yang mungkin bisa dicapai, peluang manajer PT Kalbe Farma di era digital adalah pangsa pasar yang luas serta kemajuan iptek yang sangat pesat, sehingga ekspansi dan upgrade seluruh aspek perusahaan dapat terlaksana dengan efisien. Peluang karyawan PT Kalbe Farma di era digital adalah sarana dan prasarana memadai yang mampu menunjang kinerja pekerja dengan baik. Peluang manajer PT Kalbe Farma dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan adalah beragamnya peluang dan market bisnis yang dapat disasar, mulai dari e-commerce, media sosial, advertisement, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, peluang karyawan PT Kalbe Farma dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan adalah lengkapnya learning and communication media, sehingga akan memberikan kemudahan secara signifikan dalam seluruh proses kinerja perusahaan. Ancaman yang dihadapi manajer PT Kalbe Farma di era digital adalah ketatnya persaingan kompetitor, pesatnya perkembangan teknologi sehingga berbagai training harus dilaksanakan, serta pola masyarakat yang berubah-ubah. Ancaman yang dihadapi karyawan PT Kalbe Farma di era digital adalah kualifikasi pekerjaan yang akan semakin tinggi seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga apabila karyawan tidak memiliki skill yang mumpuni, maka potensinya untuk tergantikan oleh pekerja yang lebih layak akan semakin tinggi. Selanjutnya, ancaman yang dihadapi PT Kalbe Farma dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan adalah perkembangan iptek yang serba cepat dan pesat. Dan yang terakhir, ancaman yang dihadapi karyawan PT Kalbe Farma dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan adalah perannya yang dapat digantikan oleh mesin dan teknologi. Pesaing perusahaan pada PT Kalbe Farma dapat dilihat pada gambar. Ada kurang lebih 10 perusahaan farmasi di Indonesia. Yang pertama itu Interbat, yang kedua itu Kalbe, yang ketiga Sanbe, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir CSR Perusahaan. Pada tahun 1992 melalui Yayasan Pendidikan Kalbe, perusahaan ini mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalbe, yang pada tahun 2009 berubah nama menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe. Pada tahun 2011, STIE Supra, STMIK Supra, dan ITBK juga digabung untuk membentuk Kalbis Institute. Dalam operasionalnya, Kalbis Institute bekerja sama dengan Bina Nusantara. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.